Acara ini dipersembahkan oleh Ya baik pemirsa Gamal TV, alhamdulillah kembali lagi di dialog spesial masih bertemakan terorisme dalam pandangan Islam dan masih bersama narasumber yang sangat spesial. Bersama saya ada Ustadz Usman Muhammad, Ketua MUI Kota Ternate, dan ada juga Ustadz Harun Ginoni, tokoh masyarakat, dan juga Ibu Nurul Zakia, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Ya, saya langsung ke Ibu Nurul nih. Nah, ini kan dengan kemajuan teknologi ya, akses informasi itu kan sangat mudah untuk didapatkan ya. Nah, kalau dari kacamata akademis ini melihat, apakah ini juga dengan kemudahan akses informasi ini juga sangat memberikan dampak juga dalam hal membentuk karakter-karakter yang tadi disebutkan tidak diinginkan tanpa disaring lebih dahulu ya. Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walaupun saat ini kita masih tengah dihadapkan dengan pandemi yang belum berakhir, entah sampai kapan, tapi kita masih dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah dengan tetap menetapkan protokol kesehatan. Baik, jika kita melihat tadi terkait masalah terorisme di Indonesia khususnya, sebenarnya tidak terlepas dari peran media juga ya, peran arus informasi. Bagaimana kita lihat yang sekarang ini kasus-kasus yang terjadi seperti di Makassar gitu maupun yang di Jakarta. Nah, kita lihat pelaku-pelaku pengeboman ini kan masih sangat muda. Umurnya masih kisaran 20 sampai 30-an kan. Nah, kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya peran media juga, di mana mereka masuk ke dalam sebuah kelompok gitu, organisasi yang sebenarnya juga bukan bagian dari organisasi Islam, tapi karena mereka Islam kemudian dengan simbol-simbol Islam, sehingga kadangkala ada yang mengatasnamakan Islam juga gitu kan. Nah, kita melihat bahwa banyak sekali ya sekarang kita media informasi terkait tentang Islam itu, bahkan sekarang ketika orang ingin belajar agama itu cukup membuka YouTube misalnya, mencari kajian ini, kajian itu gitu kan. Jadi sekarang banyak yang belajar agama itu sebenarnya istilahnya instan. Kalau dahulu misalnya kita lihat Buya Hamka, para pendahulu kita maupun para kiai kita yang ada di sini, ketika belajar agama itu harus bertahap gitu. Mulai dari pesantren misalnya, dari madrasah ibtidaiyah dulu, sanawiyah, aliyah, kemudian ke perguruan tinggi juga harus belajar dengan kitab-kitab yang ribuan kitab, banyak sekali. Tapi sekarang ini kan dengan kecanggihan teknologi, apalagi sekarang zamannya 4.0, kita bisa melihat bahwa bagaimana kita mendapatkan definisi Islam tentang ini, itu cukup buka dengan YouTube gitu atau Google gitu kan. Nah, sehingga menjadikan hal-hal tersebut, makanya pengetahuan agamanya itu kurang sebenarnya. Kurang karena apa? Informasi yang diserap itu tidak disaring dulu gitu. Informasi yang diambil itu langsung saja, tidak tahu entahlah apakah situs atau website ini terverifikasi betul, ataukah website ini sebenarnya menyebarkan berita hoax gitu kan, atau berita bohong. Jadi mereka tidak tahu bahwa definisi apakah tadi bahwa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang jihad itu tafsirannya di Google misalnya, apakah itu sudah tepat ataukah belum. Padahal ketika kita menerjemahkan sebuah ayat gitu, mengartikan sebuah ayat, kita harus buka dulu kitab-kitab tafsir, misalnya tafsirnya Quraisy Shihab, Al-Misbah gitu kan, atau Al-Azhar gitu. Kita harus buka dulu untuk melihat di antara dua tafsir saja ada perbedaan-perbedaan, harus kita lihat dulu gitu. Bukan hanya dengan cara yang instan. Nah, yang sangat disayangkan saat ini adalah banyak sekali anak muda yang istilahnya dalam tanda kutip berhijrah, kemudian berhijrah gitu, belajar agama karena semangat belajar agama, akhirnya mereka belajar agama dengan cara yang instan. Dengan cara instan, akhirnya apa? Informasi yang didapat pun tidak 100% betul gitu atau benar gitu, bahwa ini memang Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya sekarang muncullah adalah kelompok-kelompok yang ke kirian lah, ada ke kanan lah gitu kan, ada kelompok-kelompok tertentu. Padahal Islam yang sebenarnya, Islam yang rahmatan lil alamin itu adalah Islam yang wasatiyah, Islam yang tengah, tidak memihak ke sebelah kiri maupun sebelah kanan gitu, tapi Islam yang tengah-tengah gitu kan, sesuai dalam Al-Baqarah ayat 143 ya.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wah, umat yang pertengahan. Allah sendiri menjelaskan bahwa umat yang pertengahan, di mana bahwa umat Islam itu bukan umat yang radikal, yang ekstrim gitu. Yang ekstrim, misalnya tadi berkaitan dengan jihad, terorisme gitu. Mereka mengaku bahwa mereka melakukan pengeboman adalah bentuk jihad mereka gitu, bentuk perang mereka melawan kekafiran misalnya. Itu. Padahal Islam itu tidak mengajarkan seperti itu gitu. Adalah Islam yang wasatiyah gitu, Islam yang tengah gitu. Islam itu tidak mengajarkan bahwa Islam itu harus dengan kekerasan gitu, tetapi Islam itu selalu membawa dengan jalan damai. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian menimbulkan salah satu isu baru yang namanya Islamofobia dari kasus terorisme ini. Sangat disayangkan gitu. Umat Islam sendiri takut dengan Islamnya gitu kan. Nah, dari kasus-kasus terorisme ini kita bisa melihat bagaimana label misalnya wanita bercadar itu, mereka bilang, wah dia bercadar berarti dia itu memiliki garis Islam yang keras, yang radikal gitu kan. Padahal tidak gitu kan. Padahal cadar di sini bukan berarti seperti itu gitu kan. Bahkan sekarang kita di masa pandemi kita banyak melihat kan orang bercadar bukan hanya wanita saja, sebenarnya lelaki juga gitu ketika pakai masker dan sebagainya. Nah, jadi makanya arus informasi itu ketika kita membuka Google atau YouTube dan sebagainya gitu, kita harus fatabayun, harus bertabayun gitu, harus cross check lagi gitu, check and recheck. Bila perlu kita beli bukunya, buku yang fisiknya untuk melihat apakah betul informasi yang disajikan di internet ini sudah sesuai gitu ataukah tidak gitu. Kadang juga di internet misalnya tentang sejarah Islam ada tahun-tahun yang melenceng dari sejarah gitu kan. Jadi ketika mempelajari sesuatu jangan serta-merta langsung puas gitu ketika mendapatkan informasi. Nah, itu yang sangat disayangkan oleh anak muda zaman sekarang saat ini yang lebih banyak paling tidak bertanya kepada ulama-ulama yang lebih banyak yang instan sehingga mereka langsung percaya gitu, dan mereka menganggap bahwa, dan yang parahnya lagi kan ada yang beranggapan bahwa mereka berpikir mereka sudah membaca ini, mereka sudah mengetahui, sehingga mereka melawan ulama-ulama yang sudah lebih dulu yang belajar bahkan sampai ke Mesir sana, ke Madinah. Itu yang terjadi saat ini, fenomena yang terjadi saat ini. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ulama ini adalah tidak mau mendengarkan kaum muda lah sebagainya, padahal yang kaum muda juga kadang mereka mempelajari sesuatu terlalu instan gitu, tidak melihat dulu gitu. Bahkan Buya Hamka sendiri saja harus membaca ratusan kitab baru beliau mengatakan sesuatu, misalnya terkait masalah kunut kan. Beliau tadinya sangat menentang masalah kunut, tetapi ketika beliau sudah membaca ratusan kitab, akhirnya beliau paham bahwa sebenarnya kunut juga boleh gitu kan gitu. Jadi makanya kita jangan hanya termakan informasi yang tersaji karena sangat instan di internet, sehingga menyebabkan kita menjadikan pemikiran-pemikiran radikalisme maupun ekstrem kiri yang merusak citra Islam itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu. Baik, saya tertarik dengan Islamophobia yang tadi Bu Nurul katakan, bahwa ini kan sudah cukup lama ya terjadi ya, frame-frame yang stigma itu kemudian tercipta secara alamiah, yang dengan cara berbusana dianggap bahwa ini radikal dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa yang salah dalam menerjemahkan ini ya? Apakah memang kita juga dalam umat Islam juga kurang banyak tokoh yang coba untuk merasionalkan ini bahwa memang Islam bukanlah agama kekerasan, ya? Kenapa frame terorisme itu hanya terjadi ketika persoalan-persoalan agama? Kan bicara teror kan bukan hanya itu kan, merusak hewan ternak orang, secara itu kan juga bentuk-bentuk terorisme ya. Komentarnya seperti apa? Nah, begini. Baik, sebenarnya istilah Islamofobia ini sebenarnya ketika kita lihat dari zaman Rasulullah itu sebenarnya sudah ada. Ketika itu Rasulullah berdakwah, kaum kafir Quraisy sangat menentang beliau. Itu juga sebenarnya bagian dari Islamofobia. Cuma istilahnya saja yang baru ada saat ini. Islamofobia itu kan
fobia sendiri itu kan ketakutan atau kecemasan terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak membahayakan gitu kan. Nah, jadi di sini ketika dikaitkan antara fobia dalam definisi psikologi dengan Islam, berarti Islamofobia adalah ketakutan terhadap Islam gitu. Padahal Islam bukan sesuatu yang membahayakan. Nah, kita lihat isu Islamofobia ini berkembang kan sebenarnya mulai ketika 9/11 itu, kasus di Amerika Serikat sana yang kasus pengoboman. Nah, itu mulai dikembangkan oleh bangsa barat bahwa terkait Islam itu sebagai agama teroris gitu kan, karena waktu itu pelakunya adalah dari Islam gitu kan. Nah, kasus-kasus seperti itu. Nah, sehingga umat Islam sendiri, memang oknum umat Islam sendiri juga tidak mencitrakan Islam gitu. Bagaimana mereka harusnya berusaha mencitrakan bahwa Islam ini sebagai agama yang damai gitu, yang baik gitu. Bahwa kita, Rasulullah saja ketika berdakwah, ketika diusir oleh kaumnya, beliau tidak sampai marah, tidak sampai memukul atau apa sebagainya gitu kan. Tapi kita, misalnya contoh saja, contoh kecil di masjid ini, sholat. Anak kecil yang ikut, misalnya ikut orang tuanya sholat di masjid, terus berisik sana, lari sini. Ada sebagian, ada beberapa masjid yang saya temukan itu sebagian orang tuanya itu sampai gini, mana pulang sana gitu kan, maksudnya dimarahi gitu. Padahal biarkan saja dulu, karena apalagi usia anak itu mereka kan masih dalam proses belajar. Toh mereka nakal itu paling mungkin sampai usia 7-8 tahun. Ketika 9 tahun mereka sudah mulai mengenal bagaimana sholat dan sebagainya, itu kan pasti mereka sudah mulai khusyuk gitu melaksanakan sholat gitu kan. Nah, kita sendiri yang mencitrakan sebenarnya Islam sebagai sesuatu yang radikal gitu, yang jahat gitu. Padahal Islam jadi yang marahi anak kecil tadi, ya mungkin dia waktu anak itu jahat dari makanya itu yang jadi masalahnya gitu kan. Padahal kalau kita membawa Islam yang baik gitu kan, misalnya tadi anak ikut sholat tarawih di masjid, biarkan dia ini, ya oke, mungkin sekarang dia nakal gitu kan, besok-besok dia langsung sudah berpikir gitu, saya harusnya ikut sholat gitu kan. Dia sudah berpikir bahwa iya, sholat ini menjadi sebuah kewajiban umat Islam karena saya Islam gitu, orang tua saya Islam gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah kita selama ini menutup diri. Ada yang beberapa yang menutup diri ketika misalnya teman-teman yang dari organisasi Islam tertentu gitu, yang sampai bercadar dan sebagainya. Kadang mereka hanya di organisasi mereka saja gitu kan. Mereka menutup diri dengan yang lain gitu. Padahal kita ini kan semua sama gitu. Umat Rasulullah gitu. Kita sama Islam gitu. Islam yang sebenarnya tidak menjudge bahwa dia ini organisasi A, organisasi B gitu kan. Bagaimana kita mau mencitrakan Islam yang positif kalau kita dalam umat Islam sendiri masih terpetak-petakan oleh organisasi kita misalnya gitu. Iya, seperti itu. Baik, saya ke Ustadz Usman ini. Ini menarik nih, saya dengan gambaran mencitrakan diri ya sebagai Islam yang baik. Nah, kalau fenomena ini bulan Ramadan ya, tanpa disadari juga kita lihat di masjid-masjid kan juga banyak anak-anak yang ketika nakal, langsung dimarahi ya, kamu di belakang, sab di belakang. Nah ini sebenarnya apa sebenarnya yang gambarannya harus kita lakukan? Apalagi di bulan Ramadan ini kan bulan madrasah untuk kita coba memperbaiki ya, untuk menangkal hal-hal yang seperti itu, mencitrakan kembali Islam sebagai agama yang damai. Jadi saya kira begini, bagus sekali tadi penjelasan dari menurut tadi. Artinya bahwa memang kadang-kadang kita lihat waktu anak-anak ini kan identik dengan main, dan main itu adalah merupakan dunianya anak-anak. Maka tadi saya bilang ya, jangan orang tua yang marah-marah anak itu mungkin dulu waktu dia masih anak itu lebih jahat daripada ini ya. Dan sekarang dia istilahnya pencitraan bahwa dia ini orang tua, padahal dulu pernah anak-anak juga ya. Jadi memang makanya di dalam pengaturan saf itu memang Rasulullah pernah mengajarkan bahwa dalam salat berjamaah itu ya orang dewasa memang depan, anak-anak memang di belakang, disuruh atur di belakang ya. Maksud supaya dia mau main ke apa kan di komunitas mereka sendiri sehingga tidak mengganggu yang lainnya. Nah, oleh sebab itu makanya tentunya harus dalam takmir masjid dan lain sebagainya itu harus bagaimana mengatur kondisi seperti itu ya. Nah, sehingga sudah anak-anak itu atur saf di belakang, kemudian paling belakang lagi kan ibu-ibu atau perempuan kalau ada berjamaah bersama ya. Nah, itu sebenarnya maksud seperti itu. Oleh sebab itu makanya seharusnya kita harus mengedukasi anak-anak itu ya.
Jadi kalau mereka sekarang lebih baik mereka, ya bagi saya pernah berpikir, pernah mengatakan pada suatu tamir masjid begini, lebih baik mereka itu datang sambil main di masjid, ya, daripada mereka main di luar sana kemudian menimbulkan masalah, ya kan. Nah, ketika main di masjid sekali kelak, ketika sudah pikiran sudah mulai memahami, sudah mulai terbuka dan sudah besar, itu pasti akan dia berpikir bahwa ternyata di masjid tidak boleh tempat untuk kita bermain-main. Nah, jadi sebab itu maka masjid harus dijadikan sebagai madrasah bagi anak-anak. Nah, itu. Nah, sehingga jangan sampai kita terhadap anak-anak di masjid kemudian kita berbuat kekerasan. Justru itulah akan merupakan cikal bakal munculnya kekerasan di kalangan anak-anak itu. Dan ternyata bahwa orang tua sini keras-keras, ya lebih baik kita keras juga. Nah, akhirnya sudah bisa terbiasa dan sekali-kali bisa mereka akan mengikuti itu dan melaksanakan itu kepada kekerasan lebih hebat lagi. Itu. Jadi saya kira tolonglah kita berusaha sedemikian rupa mulai dari anak-anak itu dari sejak sedini mungkin kita terapkan nilai-nilai kedamaian pada mereka. Kita perlihatkan bahwa Islam itu adalah damai. Ya, Islam sendiri juga bisa juga diartikan sebagai damai, agama kedamaian. Nah, makanya tentunya sudah mulai ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin bahwa memang Islam ini walaupun bagaimana kita menghadapi persoalan, tapi harus dihadapi dengan kepala dingin. Kan ada memang sampai orang tua sampai memang orang kata-kata, kamu ini lebih baik kamu terus daripada datangnya main-main. Nah, nanti kalau ketika dia keluar kemudian mereka bikin hal yang tidak baik di luar, kita juga mengatakan tidak sembahyang baru main, hanya serba salah anak-anak ya. Itu. Saya kira ini juga merupakan cikal bakal munculnya tindakan-tindakan radikalisme ya di kalangan anak-anak itu ya. Saya kira mungkin ya sebagai tambahan sebentar seperti itu. Baik, kita break dulu sebentar lagi ya. Saya akan coba ingin gaya untuk menyampaikan dakwah mungkin yang kekinian ya. Apakah itu juga bisa memberikan kontribusi dalam mencitrakan kembali Islam sebagai agama yang baik ya. Kita break dulu sebentar. Pemirsa Gama TV, jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial di malam hari ini akan kami lanjutkan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.